Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Salsabila Ali, NIM 220201283 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang word frekuensi dan langkah-langkah atau tahapan word frekuensi. Berikut penjelasan tentang word frekuensi yaitu jumlah kemunculan atau frekuensi setiap kata dalam sebuah teks atau dokumen. Tujuannya adalah untuk mengetahui kata mana yang paling sering muncul sehingga kita bisa memahami tema, pola, atau fokus isi teks. Contoh sederhananya, saya memiliki kalimat saya suka makan nasi dan saya suka minum teh. Hasil perhitungan word frekuensinya adalah kata saya memiliki dua frekuensi, kata suka memiliki dua frekuensi, kata makan memiliki satu frekuensi, kata nasi memiliki satu frekuensi, dan satu frekuensi, minum satu frekuensi, dan kata teh juga satu frekuensi. Artinya kata saya dan suka paling sering muncul. Teks ini membahas tentang aktivitas yang disukai oleh penulis. Manfaat word frekuensi menemukan kata penting atau kunci dari suatu teks, membantu analisis teks, misalnya dalam penelitian atau konten analisis, dapat digunakan untuk membuat word cloud atau visualisasi kata populer, dan membantu pembuatan AI atau NLP, yaitu Natural Language Processing, seperti chatbot dan mesin pencari. Langkah-langkah atau tahapan word frekuensi. Tahap 1, siapkan teks atau dokumen. Ambil teks yang ingin dianalisis, misalnya paragraf, berita, artikel, atau caption media sosial. Contoh teks, ChatGPT membantu saya belajar Python dengan mudah dan cepat. Tahap 2, tokenisasi atau memecah teks menjadi kata. Tokenisasi adalah proses memisahkan kalimat menjadi kata-kata. Contoh hasil tokenisasi adalah ChatGPT membantu saya belajar Python dengan mudah dan cepat. Bisa dilakukan manual atau pakai Python sederhana. Tahap 3, membersihkan data atau cleaning untuk menghilangkan tanda baca, angka, atau kata tidak penting seperti dan, di, yang. Langkah ini penting agar hasil lebih akurat. Tahap 4, hitung frekuensi kata, gunakan rumus sederhana. Frekuensi kata adalah jumlah kata tertentu plus total semua kata. Tahap 5, visualisasi data, grafik atau diagram. Tahap 6, interpretasi makna dari hasil tes. Terakhir, menjelaskan kata mana yang paling sering muncul dan apa artinya. Berikut saya memiliki sebuah coding dan saya akan menjelaskan coding tersebut. Ini saya sudah memiliki codingnya, kita kopas saja, lalu kita masukkan ke Google Colabs. Sudah, di sini. Berikut ini adalah codingnya, saya akan menjelaskan. Dari pertama adalah import library. Ini. Langkah pertama adalah mengimpor semua library atau pustaka Python yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Pada bagian ini terdapat beberapa library penting yaitu seperti NLTK, stopwords, word tokenize, counter, matplotlib, dan wordcloud. Library NLTK atau Natural Language Toolkit digunakan untuk memproses teks dan analisis bahasa. Modul stopword berisi daftar kata umum seperti dan, yang, atau di yang biasanya diabaikan karena tidak memiliki makna penting. Fungsi word tokenize digunakan untuk memecah teks menjadi potongan-potongan kata, dan modul counter
digunakan untuk menghitung berapa kali setiap kata muncul dalam teks. Sedangkan Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik batang dari hasil perhitungan kata dan word cloud berfungsi untuk membuat visualisasi awan kata yang menunjukkan kata paling sering muncul dengan ukuran lebih besar. Yang kedua, unduh data pendukung NLTK. Setelah mengimport library, langkah berikutnya adalah mengunduh data pendukung dari NLTK. Kode NLTK download Pang digunakan agar program dapat melakukan tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata. Perintah NLTK download Pang-tab berguna untuk mencegah error pada versi NLTK terbaru. Kemudian NLTK download stopword yang terakhir digunakan untuk mengunduh daftar kata umum atau stopword dari berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Langkah ini sangat penting karena tanpa ada pendukung tersebut, fungsi NLTK tidak akan bisa berjalan dengan sempurna saat memproses teks. Yang ketiga adalah input teks atau memasukkan teks. Selanjutnya kita menuliskan teks yang akan dianalisis. Pada contoh program, teks yang digunakan adalah saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Bagian ini bisa kamu ubah dengan teks lain, misalnya kutipan berita, artikel, atau caption media sosial. Teks inilah yang akan dihitung frekuensi katanya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu kata mana sih yang paling sering digunakan dalam teks tersebut. Lalu yang keempat, tokenisasi atau memecah teks menjadi kata. Langkah keempat adalah melakukan tokenisasi, yaitu memecah kalimat panjang menjadi potongan kata. Kode tokens word tokenized text lower berfungsi untuk memecah teks sekaligus mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar lebih konsisten. Misalnya kata NLP dan NIP dianggap sama, bukan dua kata berbeda. Setelah tokenisasi, teks yang awalnya berupa paragraf panjang akan berubah menjadi daftar kata seperti saya belajar NLP di kelas Machine Learning NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Tahapan ini penting agar setiap kata bisa dihitung secara terpisah. Untuk yang kelima, hapus tanda baca dan stop word kata umum seperti dan, yang, di. Tahapan berikutnya adalah membersihkan teks dari tanda baca, angka, dan kata-kata umum yang tidak diperlukan. Stop word Indonesian. Bagian ini digunakan untuk memanggil daftar kata umum bahasa Indonesia. Fungsi dari is-salpa adalah berfungsi untuk huruf yang diambil sehingga tanda baca dan angka dibuang. Hanya hurufnya saja yang kita ambil. Hasil dari proses ini adalah daftar kata yang sudah bersih. Dengan begitu, hanya kata yang benar-benar penting yang akan dihitung daripada tahap berikutnya. Nomor 6, hitung frekuensi kata. Setelah teks dibersihkan, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa kali setiap kata muncul. Dan bagian ini, counter token clean, akan menghitung setiap kata dan menghasilkan data berupa pasangan kata dan jumlah kemunculannya. Misalnya, hasilnya seperti ini. Counter, NLP 3, belajar 2, saya 2, Machine 1, learning 1. Dari hasil ini kita bisa tahu kata apa yang paling sering digunakan dalam bahasa teks. Semakin besar angkanya, semakin sering kata tersebut muncul. Yang ketujuh,
Tampilan 10 kata paling sering muncul. Langkah ketujuh adalah menampilkan 10 kata yang sering muncul dalam teks. Fungsi most dari common yang ini digunakan untuk mengambil 10 kata dengan frekuensi tertinggi. Langkah ini membantu kita mengetahui fokus dari teks yang dianalisis. Dalam contoh di atas, teks tersebut banyak membahas tentang NLP dan belajar. Yang kedelapan, yaitu visualisasi grafik batang. Setelah menghitung frekuensi kata, hasilnya bisa divisualisasikan dengan grafik batang agar lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu, fungsi pit bar digunakan untuk membuat bagian ini, PLT bar, digunakan untuk membuat batang berdasarkan kata dan jumlah kemunculannya. PLT title, X label, PLT-Y label, PLT show digunakan untuk memberi judul dan label pada sumbu grafik. Hasilnya adalah grafik batang yang memperlihatkan 10 kata paling sering muncul. Sehingga tinggi batang semakin sering kata tersebut muncul di teks. 9. Visualisasi word cloud. Langkah terakhir adalah membuat word cloud, yaitu gambar awan kata yang menampilkan kata-kata dengan ukuran berbeda. Kemudian hasilnya ditampilkan dengan perintah. Dalam gambar word cloud, kata yang paling sering muncul akan tampak lebih besar, sedangkan kata yang jarang muncul akan tampak lebih kecil. Hasil visual ini mempermudah kita melihat isi utama dari teks hanya dengan sekali pandang. Kesimpulannya, secara keseluruhan, program word frekuensi ini membantu kita memahami teks dengan melihat kata-kata yang paling sering muncul. Langkah-langkahnya dimulai dari mengimpor library, menyiapkan teks, melakukan tokenisasi, membersihkan kata tidak penting, menghitung frekuensi kata, lalu menampilkan hasilnya dalam bentuk label, grafik batang, dan word cloud. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui topik utama dari sebuah teks secara cepat dan visual. Program seperti ini sering digunakan dalam analisis media sosial, penelitian teks, dan bahasa dalam pembuatan kecerdasan buatan atau AI berbasis bahasa. Dan setelah itu yang terakhir kita run, kita lihat hasilnya seperti apa. Berikut ini adalah hasil setelah kita run dari atas. Token hasil pembersihan yaitu belajar NLP kelas Machine Learning NLP Artificial Intelligence suka belajar NLP menarik analisis teks. Yang ini adalah dari hasil token hasil pembersihan yang tadi token clean yang nomor 5. Lalu kita memiliki tokenisasi kata counter NLP jumlahnya 3, belajar 2, kelas 1, Machine 1, Learning 1, Artificial 1, Intelligence 1, suka 1, menarik 1, dan analisis 1. 10 kata yang paling sering muncul adalah ini. 10 kata yang sering muncul. Lalu, ini adalah grafik dari 10 kata yang sering muncul, grafik frekuensinya. NLP paling sering muncul yaitu ada 3 frekuensi, belajar ada 2 frekuensi, kelas machine learning, kata artificial intelligence, suka, menarik, dan analisis ada di 1 frekuensi. Dan ini adalah gambar dari visualisasi word cloud. Machine learning, kelas NLP, suka, analisis teks, intelligence, menarik, belajar artifisial. Yang ada di gambar ini adalah kesimpulan dari teks-teks coding tersebut. Sekian penjelasan tokenisasi coding menurut saya adalah seperti berikut hasilnya, tampilannya.
grafik dan gambarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.